Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan sedikit membagikan tips ya untuk obat-obatan unggas ya, ayam atau bebek apabila teman-teman memelihara di rumah. Jadi teman-teman siapkan ya berapa obat ini yang sering saya gunakan, yang sering saya pakai di rumah untuk mencegah yang namanya wabah penyakit virus yang ada di kandang ternaknya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita mempunyai ayam yang sedang sakit, kita harus secepat mungkin memisahkan antara ayam yang sakit dengan ayam-ayam yang lainnya dengan kita melihat sakit apa yang terkena pada ayam tersebut. Jadi biasanya saya di rumah menggunakan beberapa obat dan membeli beberapa obat ini di toko-toko terdekat, dan memang yang sangat saya rekomen ya untuk yang kita harus siapkan di rumah agar ayam-ayam kita jauh dari berbagai penyakit. Nggak usah berlama-lama lagi ya teman-teman ya. Jadi secara singkat aja kita bahas tentang obat-obatan dan jamu-jamuan yang sering saya gunakan di keseharian untuk kesehatan unggas-unggas yang ada di Gili Farm ini. Oke, yang pertama itu ada herbal ya, obat jamu kita bilang jamu ya, herbal SN ya. Jadi herbal SN ini digunakan pada musim-musim pancaroba sih sebenarnya. Saat ini kan lagi musim-musim pancaroba ya, kadang panasnya tinggi, nanti malam dingin gitu. Jadi teman-teman harus menyediakan namanya herbal SN jamu. Jamu-jamu ini sebenarnya bisa teman-teman buat sendiri, tetapi kalau teman-teman mau lebih efisien lagi, teman-teman cari aja di toko-toko terdekat, toko-toko unggas terdekat. Ini sudah dicampur ya, dijadikan seperti bubuk ya, bubuk untuk bisa dicampurkan ke pakan, bisa dicampurkan ke minuman juga. Lebih simpel sih, kita nggak ngeracik lagi, kita nggak menyiapkan beberapa bahan-bahan ya seperti jahe, kunyit, berbagai macam sih kita bilang. Jadi kalau di sini sudah dicampur semuanya. Manfaat dari herbal SN sendiri, dia yang pertama itu meningkatkan imunitas ya pada penyakit. Jadi ayam-ayam itu daya tahan tubuhnya terkadang ketika musim-musim pancaroba itu benar-benar turun ya, benar-benar menurun ya. Jadi teman-teman harus mencampur herbal jamu ini supaya daya tahan tubuhnya itu lebih kuat ya, terhindar dari virus yang ada di luaran sana. Apalagi sekarang banyak kita dengar beberapa peternak mengalami kerugian akibat kematian ayam-ayam mereka akibat virus ya. Satu kandang bisa kena semuanya gara-gara satu ekor ayam. Yang kedua itu meningkatkan nafsu makan. Jadi teman-teman, ketika kita melihat ayam kita yang nafsu makan atau nafsu makannya kurang atau kurang semangat untuk melahap makanan, teman-teman bisa mencampurkan ini ke dalam pakannya ya. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan. Jadi perkembangan ayam atau besarnya ayam atau bobot ayam itu lebih maksimal ya dengan mencampurkan jamu herbal ini di setiap harinya boleh, atau seminggu 3-4 kali teman-teman bisa pakai jamu herbal ini ya. Yang keempat itu membangun pondasi stamina. Jadi stamina ayam itu sejak dini atau sejak DOC atau anakan-anakan yang usia semingguan, 2 mingguan, teman-teman bisa mencampurkan jamu ini di dalam pakannya ya. Sebanyak setengah sendok makan sudah cukup. Sesuaikan aja seberapa banyak anak ayam atau DOC teman-teman yang ada di rumah. Jadi yang kelima itu meningkatkan produktivitas indukan. Jadi produktivitas indukan ini dimana ayam-ayam itu saat-saat lagi masa-masa breeding ya, masa-masa dimana masih aktif masa perkawinan ya. Jadi embrio yang ada di dalam tubuhnya indukan itu lebih kuat dan lebih maksimal, tidak gampang mati di dalam telur ya. Jadi lebih mempercepat masa produksi telurnya itu sendiri. Yang kedua itu ada Vitacik ya. Vitacik ini sebenarnya dikhususkan untuk fokus untuk kesehatan anak ayam ya. Jadi di usia-usia semingguan, 2 mingguan, kurang lebih sebulan lah, teman-teman bisa mencampurkan ini ke dalam minumannya.
terutama mengurangi angka kematian, terus kekurangan vitamin pada anak ayam, karena kaki-kaki anak ayam kakinya itu kurang kuat, jadi kita harus tambah vitamin sedikit ke dalam tubuh anak ayam itu sendiri. Yang ketiga itu ada antisep ya. Jadi antisep ini yang pertama itu mengurangi cacar luka pada infeksi ya kulit. Jadi teman-teman kalau menemukan ayam-ayam teman-teman yang terkena cacar atau infeksi kulit atau luka, teman-teman bisa oleskan yang namanya antisep ini ya, seperti betadine sebenarnya. Jadi luka atau cacarnya cepat kering. Dan juga ini sebenarnya saya gunakan lebih ke penyemprotan kandang ya, supaya virus-virus atau gas amoniak yang ada di dalam kandang itu berkurang, jadi tidak berkembang di dalam kandang sehingga menimbulkan penyakit pada ayam-ayam kita. Yang keempat itu ada Tentraklor ya. Jadi Tentraklor ini di masa-masa pancaroba juga terkadang kan kita menemukan ayam-ayam kita yang kena snot ya, yang di bagian seperti video yang sebelumnya saya upload ya, terjadi pembengkakan di area pipi ya, pipi di bawah mata itu banyak lendir ya. Kalau kita pencet di bagian hidung ayam itu banyak lendir yang keluar dari bagian pernapasan atau hidungnya. Jadi teman-teman harus mempunyai nih Tentraklor, ini penting sekali, sangat penting, karena mencegah yang namanya ayam itu mati ya, karena ibaratnya tanpa obat ini susah untuk sembuh ayam tersebut ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin kita merawat ayam-ayam kita dengan mempersiapkan beberapa obat-obatan tadi agar ayam-ayam kita jauh lebih sehat dan kita tidak stres ya untuk mikiri ayam kita tuh mati semua satu kandang. Jadi untuk penjelasan video tentang obat-obatan ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga obat-obatan yang sering saya pakai di peternakan saya menjadi referensi atau menjadi contoh untuk teman-teman semuanya, agar teman-teman sebisa mungkin menjaga kesehatan ayam-ayam teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sukses teman-teman semuanya, salam sehat. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah di setiap harinya. Jangan lupa subscribe atau share video ini jika teman-teman suka dalam penjelasan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.